berkumpul ya. Kita briefing. Kemarin kita sudah membentuk Dewan Kesling ya. Kemarin kita sudah membentuk Dewan Kesling yang mana ketuanya adalah kakak kalian atau teman kalian, yaitu Nayara dari kelas 5 dan wakil ketuanya adalah Yusuf dari kelas 4. Nah, tugas dari Dewan Kesehatan Lingkungan ini salah satunya adalah akan menjalankan program yang tertera di papan tulis. Coba dibaca nak, apa programnya? Apa itu gerakan Lisanova? Ulangi lagi, Lisanova. Oke, pokoknya tertanam di dalam hati kita, lingkungan sehat, no sampah, disingkat bukan Lisa Blackpink ya, tapi Lisanova. Oke, apa tujuannya? Tuh dibaca, menjadikan lingkungan sekolahku bersih, sehat, dan nyaman melalui gerakan peduli lingkungan mandiri. Oke anak-anak, jadi anak-anak, kita punya program yang wajib dijalankan oleh seluruh kelas kita, seluruh siswa di sekolah kita. Namun kalian yang akan menjadi dutanya. Tugas duta, tugas dewan itu adalah merancang sebuah program, melaksanakan dan mengevaluasi. Apakah yang melaksanakan kalian? Ya tidak, tapi kalian yang mengajak teman-teman dari kelas yang kalian, kelas-kelas kalian untuk bersama-sama menjalankan program ini. Jadi nanti setelah program ini kita rancang, kalian kembali ke kelas kalian dan kasih tahu ke teman-temanmu, kita punya program ini. Ya, nanti akan didampingi oleh guru kalian masing-masing. Ya, nanti misalnya Hisam di kelas 2 ya, menyampaikan ke teman-temannya tentang program ini bersama temannya yang 4 orang ya, yang di kelas 3, yang di kelas 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Oke anak-anak, kalian sudah paham ya gerakan yang akan kita lakukan apa namanya? Lisanova. Lingkungan sehat, no sampah. Dan anak-anak untuk bisa menjalankan ini apa sih yang akan kita lakukan? Yang kali kita akan menyepakati sebuah prakarsa perubahan. Karena tadi kan cuma gerakan di mulut, ya tidak? Kita harus berubah, harus kita lakukan, harus kita eksekusi. Nah, maka kita harus membuat sebuah kalimat perubahan, prakarsa perubahan yang akan kita sepakati bersama nih dari kelas 1 sampai kelas 6, yaitu apa? Menguatkan keterampilan peduli terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan melalui gerakan Lisanova yang mengedepankan kemandirian, kreativitas, dan gotong royong. Itu prakarsa perubahannya. Peduli lingkungan, kemandirian, bukan karena disuruh-suruh Pak Guru, ya. Kreatif, punya ide-ide baru. Terus yang berikutnya adalah gotong royong. Bukan kalian yang mengumpulkan sampah sendiri, artinya nggak gotong royong. Tapi bagaimana mengajak seluruh warga sekolah ini mau bergotong royong, melakukan sesuatu sehingga Lisanova benar-benar tercapai, lingkungan sehat, no sampah. Oke, selanjutnya ada sebuah kalimat pertanyaan ini yang akan kita gunakan untuk memantik sebuah kegiatan sesuai dengan prakarsa perubahan, yaitu bagaimana menguatkan keterampilan peduli terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan melalui gerakan Lisanova yang mengedepankan kemandirian, kreativitas, dan gotong. Maksudnya gini, nah. Jadi bagaimana sih caranya Lisanova itu dapat dilakukan? Bagaimana caranya? Inilah tugas kita diskusi di sini. Bukan Pak Guru yang ngatur. Anak-anak nanti harus ini, habis ini seperti ini, tidak. Tapi melalui dewan ini yang sudah terbentuk kemarin, kita akan merancang sebuah tindakan bagaimana supaya program Lisanova ini dapat terlaksana dengan dasar kemandirian kalian, kreativitas, dan gotong royong. Tuh, sekarang kalian harus berpikir gimana ya cara
Bagaimana caranya mewujudkan Lisanoka ini? Coba kalian nanti akan memikirkan caranya. Ya, mulai sekarang kamu akan memikirkan bagaimana sih caranya mewujudkan lingkungan yang sehat, no sampah. Oke ya, ada ide? Dari sini ada pertanyaan? Ada ide? Ada tanggapan? Kalau buang sampah sembarangan didenda. Oh, pakai teknik denda. Oke, itu idenya dari Kakak Sila. Ada yang lain? Bagaimana menjalankan misalnya supaya lingkungan kita benar-benar buang sampah? Tadi mendenda yang buang sampah sembarangan. Yang lain? Ayo kasih ide. Kelas 1 pun boleh beride, nah, ya. Kelas 2 boleh beride, kelas 3 boleh beride. Ada nggak ide-ide dari kalian? Kreativitas, ada kreativitas. Sebelum nanti kita akan belajar sih sekolah yang bersih itu seperti apa. Kita pengen melihat nanti kita sama-sama berselancar di internet ya, seperti apa sih sekolah yang bersih itu. Nanti kita nonton YouTube bareng-bareng, ya. Ayo, ada ide nggak? Ada ide tidak? Halo. Bergotong royong hari Jumat, keren. Ayo, apalagi tapi ide bagus. Ayo lagi. Nanti akan coba kita eksekusi. Supaya sampah itu tuh nggak berceceran. Itu kira-kira bagaimana? Supaya lingkungan kita benar-benar sampah dan itu nanti diterapkan di rumah kalian, nggak hanya di sekolahan. Percuma kalau di sekolahnya bersih di rumah kayak kandang sapi misalnya. Apalagi ada ide? Rasanya ada ide? Kalau sampah buang sampahnya dikantongin dulu itu boleh, ide macam-macam ide ya. Oke, kita akan mencoba mengambil pelajaran seperti apa sih pengelolaan sampah dan sekolah yang bersih itu ya nak ya. Nih, kita akan mencoba mengambil pelajaran dari pertanyaan tadi bagaimana mewujudkan Lisanoka. Sekarang kita akan mencoba mengambil pelajaran. Kita akan melihat berbagai referensi sekolah yang sehat itu apa. Nanti kita nonton YouTube ya. Kita nonton YouTube, kita nggak usah datang ke sekolahan-sekolahan tersebut, kebanyakan biaya ya. Sebenarnya senang ya jalan-jalan lihat sekolah yang bersih itu seperti apa. Nanti ketika anak-anak melihat referensi sekolah yang bersih, kamu catat ya. Kamu ingat-ingat di sekolah yang bersih itu ada apa saja. Mungkin ada kotak sampah yang tersedia dan bagaimana pengelolaan sampahnya. Itu dilihat dengan baik. Terus seperti apa penataannya. Nah ini nanti tugas kalian. Mencatat hal baik yang sudah dilakukan. Apakah sekolah kita nggak pernah melakukan hal baik? Kan nggak mungkin. Apa sih yang sudah kita lakukan terkait dengan sampah? Orang kita mungkin dioper-oper tiap hari sama Pak Guru dan Ibu. Ya kalau nggak dikerjain. Terus mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki sekolah. Apa saja sih kekuatan kita? Muridnya banyak misalnya. Terus mungkin ada Pak Guru yang baik hati, guru yang baik hati gitu ya. Itu nanti bisa kamu masukkan. Terus menuliskan tindakan yang akan kamu lakukan. Nah ini yang akan kita diskusikan. Ya, ada 1, 2, 3, 4 langkah yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan selesai dalam waktu 45 menit. Ya.
Mudah-mudahan Apung dalam waktu 45 menit. Kita akan melihat referensi dulu seperti apa sekolah yang bersih. Ini gambaran sekolahan kita di masa depan. Kamu lihat, kamu perhatikan, bagus tidak, terus apa saja yang harus kamu lakukan untuk mewujudkan itu. Oke? Pak Guru akan coba tayangkan seperti apa sih sekolahan yang bersih dan sehat ini. Yuk, silakan diamati. Oh, bagus banget ya. Bersihnya, sekolahannya nggak ada sampah. Diamati dari sudut-sudutnya, pohon-pohonnya. Wah, itu apa lagi? Gambarnya itu lapis ya? Wah, ada ininya. Keren sekali sekolah seperti itu ya. Sudah mulai ya. Berapa yang masalah ini? Lihatin anak-anak amati. Oke. Oke anak-anak, tadi kita sudah melihat gambaran sekolahan yang seperti gambaran sekolahan yang bersih, sekolahan yang sehat. Bagus tidak anak-anak? Bagus. Tidak? Pengen nggak sekolahan kita seperti itu? Pengen dong. Oke, makanya sekarang Pak Guru minta anak-anak meluangkan dong ide-ide kalian terkait apa yang sudah kalian amati dari gambar tadi. Misalnya seperti ini. Oh, sekolah yang sehat itu ternyata gimana gitu. Misalnya ada banyak tempat sampah, ada WC-nya bersih, kantinnya bersih, terus misalnya lagi ada pohon-pohonnya, ada bunganya dan seterusnya. Nanti silakan kalian diskusikan, terus nanti disampaikan masing-masing ya. Oke, masing-masing kelompok. Pak Guru bagi di kelompok-kelompok ini, kelompok satu kelompok untuk mendiskusikan apa saja sih yang kamu lihat dari sekolah yang bersih itu. Oke ya, oke, dan keluarkan mulai. Ada pulpen nggak lagi?
gambaran sekolah bersih dan sehat menurut kelompoknya Nisma. Yuk. Oke, nanti dulu catat banyak tanaman. Lanjut. Toilet bersih ya. Terus banyak kotak sampah. Tidak ada genangan di selokan. Terus apa lagi? Kita dengarkan kelompok 2, kelompok Afnan. Apa sajakah? Sama nggak apa-apa, sebutin aja. Nanti kalau sama nggak sebutin pula. Banyak kotak sampah udah, ayo lanjut. Kantin yang bersih, tertulis belum tadi? Oke super, kantin bersih. Terus? Oke sama, lanjut. Banyak tanaman bagus, sama. Lapangan bersih, belum ditulis ya. Lanjut, kelompok Nayara. Banyak pohon, oke. Iya sama, lanjut. Toilet yang bersih, oke. Kantin yang bersih. Tidak ada sampah. Membersihkan selokan ya. Oke. Kelas yang bersih, super sekali. Kelompok Sila, lanjut. Tidak banyaknya sampah, banyaknya tanaman, Banyak tanaman, banyaknya kotak sampah, banyak kotak sampah, tidak ada genangan air, tidak ada genangan air, kamar mandinya bersih, kamar mandinya bersih. Tadi terus dong. ruang kelasnya bersih dan Ruang, nyaman, ruang kelas bersih dan nyaman. Tadi sudah ada kelas ya. Kelas bersih dan nyaman. Oke, nanti buat kelas bersih dan nyaman tuh masing-masing kelompok nih, masing-masing kelas. Lanjut. lapangannya bebas sampah, Lapangan bersih bebas sampah. Oke, udah lanjut. Habis. kantinnya bersih. Kantin bersih sama. Oke, super. Lanjut kelompoknya kelas berapa? Iya, silakan apa saja yang kamu ingat. Menanam pohon supaya terlihat sejuk. Oke, banyak tanaman pohon penyejuk. Tak tambahin idenya. Super sekali. Lanjut. Ada kotak sampah dah. Kantinnya bersih. Oh, kantinnya bersih dan sehat, keren sekali. Berarti nggak ada yang jual mie lagi ya? Lapangannya indah. Lapangannya indah, lapangan bersih dan indah. Oke, keren. Nih kan ternyata pintar membuat ide kelas 2. Yuk, lanjut. Iya, bagus. Yuk, terakhir. Oh ya, berarti tidak ada sampah, tidak ada genangan air, Iya. menanam bunga supaya indah. Menanam bunga supaya indah. Banyak tanaman bunga gitu ya. Oke. Oke, coba anak-anak kita baca ya. Nanti kalau setuju berarti tepuk 1 kali. Kalau yang nomor 2 setuju tepuknya 2 kali. Kalau nomor 3 3 kali dan seterusnya sampai tepuk tangan selesai ya. Oke, dari kesepakatan yang sudah kalian lakukan terhadap hasil belajar kalian, lingkungan yang bersih itu seperti apa, lingkungan yang sehat seperti apa, ada program yang akan kita jalankan untuk sampai. Nih, yang pertama, sekolah yang sehat itu banyak tanaman bunga atau pohon penyejuk. Setuju? Tuh. Yang kedua, toilet bersih. Setuju? Oke, kamu tentunya kalau sudah Pak Guru bilang setuju ya. Banyak kotak sampah. Setuju? Tidak ada genangan air di selokan. Setuju? Sekali. Yang kelima, ada petugas kebersihan. Setuju, nanti tugasnya kalian loh, kan kalian dewannya. Yang keenam, kantin bersih dan sehat.
sekolah yang bersih itu seperti apa? Dan yang kalian amati adalah rancangan bangunan sekolahan kita ke depannya, anak-anak. Nah, anak-anak, ketika kalian lihat sekolah yang bersih, apa perasaan anak-anak? Senang dong. Terus apa lagi? Nyaman, senang dan nyaman. Terus kira-kira anak, apakah sekolah bersih itu sudah kita miliki? Belum. Ada yang sudah. Kalau sudah berapa persen kira-kira? Kalau dari 100 itu kira-kira sampai berapa tahapan sekolah sehatnya kita? Ada 80, ada 70. Masih banyak nggak perilaku buang sampah sembarangan? Masih. Oke. Sekarang kita akan berpikir hal-hal yang baiknya apa sih yang sudah kita miliki. Kita punya hal-hal baik loh. Kita sudah punya kebiasaan-kebiasaan baik loh. Tapi walaupun hal-hal baik itu masih kurang, sehingga lingkungan kita belum bisa mencapai 100% lingkungan yang sehat dan bersih, ya. Oke, kira-kira anak-anak kita akan mendiskusikan hal-hal baik apa sih yang sudah dilakukan. Kita langsung tanya jawab aja ya, nggak usah ditulis. Ayo, siapa yang berpendapat hal-hal baik apa yang sudah pernah dilakukan oleh anak-anak? Menanam pohon, contohnya pohon apa yang sudah ditanam? Pohon kakao, keren sekali. Lanjutnya, membuang sampah di tempat sampah. Sekarang apa lagi? Mengolah sampah menjadi apa? Menjadi barang-barang yang bernilai guna, keren sekali, bagus. Itu sudah kita lakukan ya. Apa lagi? Menanam pohon supaya sejuk, membuang sampah di tempat sampah, mengolah sampah. Di kelas, di dalam kelas apa yang sudah dilakukan? Membersihkan kelas secara gotong royong ya. Oke, terus menghias kelas. Kelasnya sudah dibuat nyaman? Pakai apa hiasannya? Pakai sampah plastik yang dimodifikasi, keren banget. Terus apa lagi? Dan mungkin masih banyak yang lainnya yang mungkin anak-anak belum ketemu sekarang, tapi sebenarnya sudah kita lakukan. Tapi dari hal-hal baik itu apakah sudah membuat lingkungan kita bersih? Ternyata masih belum. Hal-hal baik itu belum bisa membuat lingkungan kita menjadi lebih bersih, sehingga tujuan program kita Lisanova belum tercapai ya, Nak ya. Oleh karena itu kita akan menggali kekuatan yang ada di dalam sekolah kita supaya bisa mewujudkan program Lisanova. Apa sih kekuatan yang kita miliki? Contohnya apa sih lah? Kita memiliki lahan yang luas ya. Oke, lahan luas itu jadi kekuatan loh, bukan jadi kelemahan. Pak, lahan kita luas sih Pak, sehingga kita capek bersih. Jangan kayak gitu. Justru lahan luas ini tidak dimiliki oleh semua sekolah loh. Ya. Oke, apa lagi? Apanya? Oh, muridnya banyak, keren ya. Kenapa kok selama ini yang tingkat cuma itu aja ya? Karena muridnya banyak. Tuh, ya, apa lagi? Kita menanam pohon coklat. Untuk apa kira-kira pohon coklat nantinya? Menghasilkan tidak? Menghasilkan. Bisa nanti biji coklatnya bisa kita jual atau kita olah juga ya, Nak ya. Itu terkait dengan kesehatan lingkungan. Apalagi kekuatan kita. Anak-anak bisa nggak mengerjakan program Lisanova itu sendirian? Anak-anak membersihkan kelas sendirian dengan bergotong royong seperti mana? Sudah sering dilakukan? Ya, oke, kita punya kekuatan gotong royong. Tadi kita punya lahan yang luas, punya murid yang banyak, kita punya kebun coklat calonnya ya. Terus kita punya budaya gotong royong. Itu adalah kekuatan kita yang mana kita akan mencapai program yang akan kita tuju, yaitu lingkungan yang sehat Nusantara. Nah, kita sudah mencapai menganalisis kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Lalu bagaimana menuliskan tindakan? Anak-anak kira-kira apa sih tindakan dalam waktu dekat ini yang akan anak-anak lakukan untuk mewujudkan itu? Kira-kira apa tindakan dalam waktu dekat ini Dewan Kesehatan Lingkungan ini yang akan dilakukan? Coba, ada ide nggak? Masih berpikir ya? Oke, karena pertemuan kita nggak mungkin hanya selesai saat ini. Nanti silakan kalian berunding dengan teman-temannya. Dewan ini harus solid, jangan sampai pengurus dewan ini berangkatnya belakangan,
Sementara teman-temannya sudah duluan, kayak mana mau menjalankan program kesehatan lingkungan kalau kita berangkatnya selalu molor, ya. Oleh karena itu anak-anak, kita akan melakukan itu setahap demi setahap, dan pertemuan ini akan kita lanjutkan pada hari Senin depan ya, supaya kita akan mendapatkan gambaran tindakan-tindakan yang akan kita lakukan untuk mewujudkan lingkungan sehat no sampah. Nah, dari hasil belajar kita, hasil kita mengambil pelajaran, itu kira-kira siapa yang akan membacakan? Coba, apa saja yang akan kalian lakukan? Apa saja yang akan dilakukan dalam kegiatan mengambil pelajaran, atau apa saja sih pelajaran yang kita peroleh dalam kegiatan ambil pelajaran itu? Yang pertama, banyak tanaman bunga. Berarti untuk mewujudkan Lisanova harus banyak tanaman pohon dan tanaman bunga ya. Oke, nanti bisa diagendakan. Yang kedua, toilet bersih loh. Awas jangan sampai toiletnya bau pesing. Ya, Lisanova toilet harus bersih. Terus ini yang jadi PR. Ini nanti akan ada ide kreatif kalian. Gimana caranya mewujudkan kotak-kotak sampah. Yang berikutnya, ada genangan air di selokan. Terus ada petugas kebersihan. Terus nanti bersih dan sehat. Nggak ada yang jual mie instan lagi ya, nggak sehat. Terus selanjutnya, lapangan bersih dan indah. Terus membersihkan selokan. Terus terakhir, kelasnya apa itu? Kelasnya yang bersih dan nyaman. Oke anak-anak, hari ini kita sudah mengambil pelajaran untuk mewujudkan sekolah yang sehat adalah ini upaya-upaya yang dapat kita lakukan. Nah, kita akan melakukan pertemuan lagi pada hari Senin ya. Dewan Kebersihan atau Dewan Kesehatan Lingkungan ini kita nanti bisa melakukan pertemuannya nggak harus di dalam kelas. Kita bisa mencari tempat yang nyaman, yang teduh, yang enak, yang menurut anak-anak nggak harus di dalam kelas ya. Silakan nanti kalian pilih di tempat yang mana di pas jam istirahat supaya tidak mengganggu jam belajar kalian ya. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah melakukan dua kegiatan, yaitu membuat pertanyaan dan mengambil pelajaran untuk menjalankan gerakan apa anak-anak? Lisanova, yaitu lingkungan yang sehat, tidak ada sampah. Oke, kita tutup kegiatan ini dengan bertepuk tangan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Silakan kembali beraktivitas.